Assalamualaikum, hai bun, gak nyangka dari bahan-bahan sederhana aja bisa jadi puding yang enak banget. Bisa juga nih untuk ide jualan jadi auto cuan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel cincau kemasan besar, beratnya 15 gram, 6 sendok makan gula pasir. Aduk dulu supaya tidak bergumpal. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Baru kemudian kita nyalakan apinya dan dimasak sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Oh ya bun, biasanya ada yang nanya ya kalau bikin puding yang pakai jeli cincau kayak gini, boleh nggak kalau pakai cincau yang dijual di pasar yang udah jadi? Boleh banget ya bun, tapi kalau aku lebih suka dengan rasa jeli cincau yang dibuat dari jeli Nutrijel ini ya. Nah kalau sudah mendidih, dimatikan apinya, kemudian diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan hilang. Bisa sambil dikipas ya, pakai kipas yang kecil, nanti akan membantu buih-buihnya ini menghilang. Nah, semakin diaduk, kalau uap panasnya berkurang, dia secara otomatis buih-buihnya juga hilang ya bun. Kalau buihnya sudah berkurang seperti ini, udah bisa dituangkan. Kita tuang jeli cincaunya ke dalam loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli cincaunya udah setengah set, sekarang kita siapkan lagi panci, kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah. 4 saset kopi instan, aku pakai Luwak White Coffee. Bebas ya bun, untuk kopinya bisa pakai yang mana aja, tapi menurutku kalau aku lebih cocok untuk yang Luwak White Coffee. 3 saset kental manis putih. Ini masing-masing beratnya 37 gram. Seribu ml air atau 1 liter. Dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau mau pakai UHT semua juga boleh ya. Selanjutnya ini diaduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Untuk bubuk-bubuk kopi yang masih ada ngambang di bagian permukaan ini tidak masalah ya bun. Nanti kalau airnya udah hangat, dia akan larut dengan sendirinya. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya nyalakan apinya. Lalu ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Sambil menunggu uap panas puding kopinya hilang, ini untuk jeli cincaunya sudah padat. Sekarang mau kita potong-potong. Kita potong menjadi potongan kotak-kotak atau dadu seperti ini. Untuk potongannya ukurannya sedang aja ya, nggak terlalu lebar-lebar tapi juga nggak terlalu kecil-kecil. Hasilnya seperti ini ya. Untuk cupnya aku pakai cup seperti ini, cup puding belimbing dengan ukuran 120 ml. Sekarang jeli cincaunya kita masukkan ke dalam cup, masing-masing 1 sendok makan seperti ini. Setelah semuanya aku masukkan ke dalam cup, sekarang kita tuangkan puding kopinya. Pastikan uap panasnya sudah betul-betul tidak ada ya. Ini masih cenderung panas, tapi uap panasnya udah nggak ada. Jadi jangan panas-panas dituang, karena kalau panas-panas nanti bisa-bisa jeli cincaunya ikut mencair. Sekarang kita tuangkan.
Ini kita tuang seperti ini ya bun, jadi setengah cup, karena kita akan sisakan juga untuk flanya, dan supaya aman juga dalam perjalanan. Semua udah aku tuangkan ke dalam cup seperti ini. Selanjutnya ini boleh diaduk ya bun, supaya bisa saling mengikat antara jeli cincau dan puding kopinya. Harusnya tadi waktu misalnya udah dapat 10 cup langsung diaduk cepat gitu ya. Aku malah fokus aja nuangin, tapi ini gak masalah, alhamdulillah belum membeku. Selanjutnya, biarkan puding sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Untuk pudingnya sudah hampir padat. Sekarang kita buat flat coklat lumernya. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya, 1 saset kental manis coklat, 3 sendok makan coklat bubuk. 1 sendoknya seperti ini ya bun, tidak terlalu munjung banget. Dan 500 ml susu UHT full cream. Ini dimasukkan secara bertahap supaya nggak bergumpal, sambil diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Harus dipastikan dulu semua bahan-bahan ini larut ya bun. Baru kita tuangkan semuanya. Diaduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental seperti ini, matikan apinya. Lalu masukkan 75 gram coklat batang. Sudah dipotong kecil-kecil ya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai coklat batangnya larut. Sekarang karena pudingnya udah set dan padat seperti ini, sekarang kita akan tuangkan flat coklatnya di permukaan puding. Pakai 1 sendok sayur seperti ini, tapi tidak terlalu penuh ya. Semua udah dituang, kita tunggu dulu sampai flatnya dingin, baru nanti diberi tutup. Semuanya udah aku beri tutup seperti ini, dan ini tampilannya cakep banget ya bun. Wah, kena tutupnya pas ngebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pudingnya nggak terlalu padat, tapi juga nggak terlalu silky gitu. Terus disatuin dengan flat. Nah, tuh lumer banget, masya Allah kayak gini ya. Enak banget. Ada kenyal, pudingnya lembut, flatnya nyoklat lumer. Mantap.